Kalian tahu nggak kalau di tengah gedung-gedung tinggi Jakarta, khususnya di area kota Kasablanka, ternyata ada makam Belanda. Dan hari ini aku bakal masuk untuk pertama kalinya. Tempat ini namanya Ereveld Menteng Pulo, yang menunjukkan bahwa representasi Perang Dunia Kedua masih eksis sampai sekarang, yang dipreservasi oleh Oorlogsgravenstichting, khususnya di area Menteng Pulo. Yuk eksplorasi masa lalu bareng Davi di Ereveld Menteng Pulo. Hello guys, welcome to my video. So today we're going to go some places which is so sacred. Itu adalah Ereveld Menteng Pulo. Nah kebetulan aku masih ada di perpustakaan kampus ini. Soalnya aku harus bantu-bantu dikit dulu buat guest lecture-nya. Nah kebetulan itu ada Bro Hairan. Ada Bro Hairan yang jadi moderator. Hairan, say hi to my friend. Nah jadi dia bakal jadi moderator gantian lah, karena kan biasanya aku mulu gantian nih sama si Hairan. Terusnya juga ada si Bro Al Eldul. Ini juga salah satu teman-teman dari Sasing. Nah emang hari ini aku mau start dari kampus dulu, karena sekali lagi ini aku lagi ngurusin guest lecture. Tapi aku langsung izin waktu perjalanan guest lecture-nya itu, karena aku harus pergi ke Ereveld, which is this place. And it's going to be fascinating because we're going to talk about so many things like history. Ya, so itu ada poster buat guest lecture nanti, tapi aku izin. Yes. Udah sebentar doang. Now I'm here, aku udah di luar dari Menara 165. Lagi nunggu buat Gojek untuk datang ke sini. Jadi aku masih nunggu Gojeknya buat pergi ke stasiun Pasar Minggu as always, bro. Emang jadi tempat favoritku tuh stasiun Pasar Minggu. Jadi kayaknya harus dibuat ini ya, vlog khusus di stasiun Pasar Minggu. Kayaknya tuh Gojeknya udah datang. Langsung aja let's go. I'm here already guys. Let's jump into the train. Tapi ini aku agak was-was karena you know ini siang-siang tapi ada gerimis. Dan nanti aku bakal di Ereveld Menteng Pulo, which is kuburan. Dan itu nggak ada atap sama sekali. Dan mungkin tempat peneduhannya itu adalah salah satu bangunan yang ada di Ereveld doang. Jadi untungnya aku bawa payung sih. Iya. Yeah. By the way guys, a little bit of outfit check. Ini aku pakai batik karena acaranya tuh cukup formal ya. Karena bertajuk launching website dari Oorlogsgravenstichting. Jadi emang bener-bener super formal. I mean like aku harus pakai baju yang cukup lebih formal gitu loh. Contoh ya batik gini. Karena emang jadi sebuah anjuran untuk menggunakan batik juga. Meskipun gak ditulis ya, tapi aku selalu pakai batik kalau ada acara-acara yang cukup semi formal. Kalau yang formal banget aku ada juga sih bisnis formal. Jadi itu juga sedikit fun fact, kalau di kampus aku itu selalu menggunakan seragam bisnis formal. Karena memang di lingkungan Menara 165 itu wajib menggunakan pakaian yang cukup formal gitu, karena emang seperti halnya manifesting untuk menjadi seorang kantoran gitu ya. Didoakan menjadi CEO. Let's see. Ini kebetulan batik dari kakek aku yang sudah almarhum, jadi aku melegasikannya untuk menggunakan batik ini. Ini batik ini udah ngerasain juara 3 tour guide sih waktu di Bandung waktu itu, tapi aku nge-vlog ya. Aku cuma fokus untuk lomba gitu. Ya, jadi aku bangga menggunakan batik ini. Yes. Bro, ini real hoki banget dapat yang Chinese. But where is the ini cukup lumayan sih. Bro dapat yang Cungko. Wow, Cungko tuh. Let's go. Selamat sampai tujuan.
再见中国的火车，再见。Oke banget sih parah. Bro gak nyangka banget dapat Chungwa Hotel. Karena ya nggak expect aja lah. Karena aku expectnya kayak Nihongo. Karena aku expectnya Nihongo Densha. 不是中文的火车. Literally didn't even expect that. Nah sekarang kita udah ada di stasiun Tebet, kita langsung lanjut jalan kaki dikit, habis itu naik Jaklingko, terus jalan kaki lagi dikit ke Ihrefelden van Menteng Pulo. Yes, let's go. 再见。Info lokasi ma boy, sekarang aku ada di Menteng Pulo, di TPU Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo. Namun aku nggak kesini karena adalah tempat pemakaman umumnya. Nah kita akan jalan-jalannya itu, kita akan berkunjungnya itu ke Ihrefelden atau makam kehormatan dari Kerajaan Belanda. Nah ada di seberang sana tuh. By the way kelihatan nggak sih itu Kokas? Ya Kokas nih. Ya. Kokas, nah kita langsung nyebrang aja ke atas. Kita ngeliat mungkin dari atas kelihatan itu Ihrefeldnya. Hey boy. Ya by the way sebelah kiri itu TPU Menteng Pulo 2. Tapi yang sebelah sini itu Menteng Pulo 1. Nah nanti aku bakal masuk dulu ke sana karena Ihrefelden bener-bener kayak di belakang gedung ini, lebih tepatnya kayak sebelahnya gitu tuh. Dan kita harus masuk dulu dan ini nggak kelihatan loh ya Ihrefeldnya. Jadi kenapa aku bisa bilang nggak kelihatan karena emang Ihrefelden itu pemakamannya mostly putih-putih, nisannya itu juga warna putih dan emang daerahnya itu punya keunikan bentukannya itu mirip-mirip banget sama Olof Stichting langsung dari Belanda. Karena emang pengurus dari yayasannya itu sendiri yaitu adalah Olof Stichting atau kita biasa merujuk pada OGS gitu, dan itu masih di dalam sana dan I have to walk a little bit, tapi nggak apa-apa, sedikit-sedikit olahraga lah. Mari kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma sedikit teori interpretasi dari aku. Kalau aku ngelihat bentukan dari TPU itu sendiri memiliki kemiripan di Jakarta khususnya. Kayak waktu itu aku mampir ke TPU Jeruk Purut, bentukannya, template-nya itu mirip-mirip dengan elemen-elemen warna hijau dari palang-palangnya tuh mirip-mirip. Cuman sepenglihatan aku dari sini itu bisa dibilang sangat diverse karena banyak sekali orang-orang beras Tionghoa yang meninggal di sini dan beragama Kristen. Terus juga aku ketemu sama makam-makam Belanda juga. Cuman kenapa kok ini ya, ada pertanyaan buat diri aku sendiri ya yang bakal aku jawab hari ini juga, yaitu kenapa makam-makam Belanda di sini ada di sini, kenapa nggak ada di Ihrefelden? Jadi bedanya apa gitu? Sedikit hipotesis kalau dari aku, pemikirannya adalah memang kalau di Ihrefelden itu kebanyakan manusia-manusia yang telah meninggal atau orang-orang Eropa dan orang-orang Indo yang meninggal karena peperangan, yaitu Perang Dunia Kedua dan juga repress dari interniran dari camp Jepang. Jadi mereka yang benar-benar kerasa dampaknya dari perang tersebut masuk ke Ihrefelden. Jadi sedikit disegmenkan gitu. Sebenarnya aku nggak paham. Nanti mari kita jawab pertanyaan itu di Ihrefelden. Ini unik banget karena di TPU ini benar-benar dikelilingi sama gedung-gedung pencakar langit, or I would say gedung-gedung yang lumayan tinggi gitu. Jadi kayak dikerumuni dan memang jadi sebuah pemandangan biasa bagi orang-orang yang tinggal atau bekerja di gedung-gedung tersebut. Ini lumayan unik sih, gak pernah aku ngeliat kayak gini. Bahkan aku bisa bilang di TPU Jeruk Purut itu nggak tinggi-tinggi kan gedungnya, lebih ke kayak perumahan aja. Tapi ini unik banget.
Ini kalau kita lihat di Google Maps, ini kita harus maju dulu lurus, terus nanti langsung masuk ke Eereveld ya. Nah tadi ini kelihatan banget TPU 2 sama TPU 1. Jadi itu ada sedikit perbedaannya karena emang dipisahkan oleh jalan gitu. Alright guys, kita udah ada di gerbang sampingnya. Tapi I didn't know if it's possible to go inside. Tapi kayaknya aku langsung bel aja deh. Karena aku udah biasa datang ke sini, ya langsung dibel aja sama bapaknya. Dan Eereveld is doesn't like go close and fun. Kesini megang 5 gitu. Oke, mari kita masuk. Bel. Ada bapaknya. Ini bersukaria bapak. Dari bersukaria. Bersukaria, iya. Saya lihat datanya dulu ya. Baik. Atas nama Muhammad Arkandasi, Bapak. Santai, Bapak. Iya, ini ada soal datanya ada. Iya. Mana tadi nih? Mana pajaknya? Muhammad Arkandasi. Enggak, maksudnya Sukaria mana tadi? Bersukaria. Oh, Bersukaria Jakarta ya? Betul. Teman saya lagi OTW. Ada 2 orang. Iya, ada satu lagi, Pak. Itu dari mana? Kelurahan ya? Maaf, itu dari mana? Anyar. Oh, Anyar. Maaf lagi. Semakin cantik saya mau ngomong. Teman saya lagi OTW, Pak. OTW. Ya, kita berpisah gitu. Beda jalan. Udah kamu bisa foto dulu kan? Muhammad Arkandasi. Oh ya, difoto dulu boleh. Sudah dimasukkan Google Form juga, Pak. Soalnya buat data juga ya, orang-orang yang masuk. Sudah masuk, jadi sedikit registrasi dulu lah. Registrasinya lucu banget sama bapaknya, difoto dulu, jadi kayak nganter paket. Nggak apa. Endelig, bener nggak sih? Kalau bahasa Norwegia itu endelig itu artinya adalah ende itu artinya end, which is finally. Kalau di bahasa Belanda, apakah bener ya? Endelig? Mungkin nanti kita cek. Nah, so guys, welcome to Eereveld van Menteng Pulo. Jadi benar-benar ini ya, ada surveillance-nya, ada perbedaannya gitu, ada segmentasinya gitu. Cuma aku dari Bersukaria Tour langsung mau masuk untuk mengikuti acara launching website, dan waktu itu kan dari Bersukaria sendiri juga membantu untuk ngurusin juga saran-saran dan kritik mengenai tentang launching dari website itu sendiri. And here we go, welcome to Eereveld van Menteng Pulo. Kebetulan aku sudah ngisi ya sama bapaknya tadi, udah cukup. Ada sedikit infografis mengenai makam ini guys. Ini tadi logo yang sama persis ya udah aku tunjukin dari jurnal itu, Oorlogs Graven Stichting. Opdat zij met eieren mogen roosten. Kayak gini yang aku maksud teman-teman. Literally whitish. Kayaknya aku harus ketemu sama teman-teman di sana semua karena acaranya mungkin ada di sana. Aduh. First time nih, real. Oh, amazing. Oke, welcome to Simultan Cirque. Nanti kita masuk sana buat sebagai bersukaria di sana. Jadi emang aku di sini itu sebagai perwakilan dari bersukaria, dan kebetulan Mas Dimas Suryo nggak bisa datang. Jadi aku yang menggantikannya beserta Kak Mei. Nanti Kak Mei datang juga. Cuma nanti kita lihat, ini kayaknya aku agak terlalu tepat waktu ya, terlalu pagi, terlalu cepat. Jadi masih kosong gitu ibaratnya. Tapi nggak apa-apa. That's good. Keterlambatan adalah sesuatu yang buruk. Cool. Aku ambil sedikit apa ya, infografi book or something book gitu, mengenai tentang OGS itu sendiri dan Eereveld. Sebenarnya aku udah punya, cuman aku butuh baru lagi aja gitu biar yang ada yang lebih bagus. Nederlandse Oorlogs Graven in Zuidoost Asia. Ini adalah Southeast Asia. Jadi karena aku belajar bahasa Norwegia gitu, jadi mirip-mirip. Dan ini aku ada di dalam dari gereja Simultan Cirque
It's really fascinating to be inside. Dan aku masih nunggu dan kecepatan ya. Lihat masih sepi. Jadi aku masih sendirian. Ada beberapa langsung dari orang-orang Irfan itu sendiri. Jadi actually shape the heart of this project. Joining us here at Benteng Pulau and online from countries all across the world, including the Netherlands, other parts of Indonesia. So that again shows that Indonesians are curious and want to know the story behind Benteng Pulau, about the history that we share, just like our. Jakarta initiated the tours in Jakarta. Here you have this person Bersukaria initiated a lot of the tours at Arafat Kalibanteng and Arafat Jati. Fauzan. To have a partnership with OGS. We have this partnership since 2018. Yeah, I still remember. Farid is actually the one. Farid from Jakarta Buket is the one who introduced us to Arwet from Surabaya. It's always happy and pleasure for us to be the one of the partner of OGS. For all of us in HGS Indonesia. got a beautiful postcards over here. Ooh. Ada Benteng Pulau. Jerman juga kan? Nggak bisa dibilang mirip. Germanic bro. With blau in stove and as via Staffen. Literally melihat rumah masa depan. Kalau kerja di kantor-kantor tuh sambil ngeliatin daerah luar, kerasa banget tuh melihat masa depan. Karena daerahnya isinya TPU semua sama Irfel. Wow. Kalau yang bintang itu Jewish. Jewish. Terus kalau Yang Jewish ya, benar. Jewish atau Muslim ya? Enggak, Oh Muslim yang gini kayak doang ya? Toms, kayak Tomsnya. Oh iya. Jewish namanya Jewish. Jewish. Yang anak-anak kecil. Bintang itu kan lahirnya, Oh. terus habis itu meninggalnya. Yes. Tapi kalau yang tidak diketahui itu apa sih tulisannya? Bahasa Inggrisnya unknown ya. Ya, Bahasa Belandanya apa ya? Anjay, namanya Kaiser. This is a real depiction of coffee with view. View masa depan. Di rumahnya ada seperti ini nih. Ya, seperti itu. Ngopi dulu, Bray. Ngopi dulu, Bray. It's really fun guys, karena kita udah selesai dengan acara launchingnya. Tadi ketemu juga sama Mas Riko Pratama, sama Mbak Mei tentu saja, orang bersukaria. Ini katanya mau comeback. Jangan ini dulu dong. Terus ada Mas Emir dari Indonesian Graveyard. Ya, kita bareng-bareng di sini untuk belajar tentang sejarah dan mendukung lah melalui website yang diterbitkan dan dipublish langsung dari OGS. Menarik karena Ollograven Stichting sendiri juga salah satu yayasan kehormatan yang ada dari Belanda langsung, dan memang cabangnya ada di Indonesia. It's really fascinating karena ini pertama kali kami menginjakkan kaki di sini. Dia vibe fresh mau comebacknya tuh kerasa banget. Banyumane ini nyasar sih. Sama mas-mas mugas, mas-mas gergaji nyasar. Itu cerebriumnya, tempat abu mayat, kerasa kayak Alhambra by the way, tapi kayaknya nggak boleh masuk sih. Next time aja deh. Izin dulu karena ada restriction gitu. Kalau ada peserta yang cukup VIP pasti kita bisa masuk juga gitu. Kita tanyakan Bung Yogi. Daarna gedachte is aan meneer Mut en standvastigheid, zekerheden
Overdate. Ini dot kan? Dot. Kematian, mati. Tut ya, tut. Kalau di Jerman Tut. Kalau di Norwegia det kayak mau muntah. sih kayak tempat kayak pemakaman gitu atau cuma untuk pengenangan? Tugu peringatan kan, tanda peringatan Ya gitu kan. itu lumayan terkenal juga tempatnya. Terus udah jelas sertifikatnya. Beli properti lah ya. Oke teman-teman, gitu aja buat video kali ini. Aku sama Mbak Mei dari Bersukaria Jakarta izin pamit undur diri. Iya, see you.